Sore Jamers, balik lagi sama kita di Kuliklo dan Vespalo. Kali ini gue lagi ada syuting yang sedikit beda nih, ada di outdoor. Biasanya Arab di dalam ruangan gitu nih, sekarang ada outdoor. Nanti lu bisa sorotin tuh Rap ya. Padi-padi. Kita ada di Ivy Coffee di daerah Condong Catur. Sekarang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kebetulan kita lagi jalan-jalan ke Jogja dan ketemu sama teman-teman yang menarik ini. Anjir, teman-teman menarik ya. Nanti kita akan kenalan juga, kita akan ngobrol-ngobrol seperti biasa. Kuliklo dan Vespalo adalah ngobrol sama teman-teman dan semua penggiat dan pelaku pencinta Vespa yang latar belakangnya berbeda-beda nih. Jadi ada yang latar belakang A, B, C, D, cuman semuanya dipersatukan karena dunia Vespa gitu kan. Jadi balik lagi ke awalnya adalah Vespa itu satu Vespa cita saudara. Dengan siapa kita ngobrol kali ini? Gua akan ajak kenalan. Mungkin dari mana dulu? Halo, ini dengan Mas? Nama saya Kuku. Hah? Kuku. Ya. Tegar ya pendiriannya ya. Ya. Kuku. Mas Kuku ini mewakili apakah? Mewakili Weekdays Club. Weekdays Club. Ya. Oke, nanti kita ngomong-ngomong apa sih Weekdays Club, dan satu lagi wajah yang biasanya nggak asing ya. Asing sih. Masa sih? Sering jalan-jalan loh dia. Iya. Sering jalan-jalan dengan Mas Golda. Mas Golda. Memangnya kayak ini ya, Mas Golda. Dari mana Mas Golda? Jogja Rolling Scooter. Jogja Rolling School. Jadi buat teman-teman yang yang suka memperhatikan dunia Vespa, dan ini pasti sedikit banyak tahu lah ya dengan ini, terutama banyak sekali kegiatannya gitu kan. Oke, jadi balik lagi nih Mas, kita ngobrol-ngobrol masalah Kuliklo dan Vespalo. Sebenarnya yang paling mendasar adalah gitu. Pertanyaannya adalah kenapa Vespa sih? Gitu. Oke, nanti ada siapa mau jawab? Mungkin Mas Golda atau Mas Kuku? Mas Golda aja. Mas Golda. Kenapa Vespa sih Mas? Dari sekian banyak ini merek, apakah itu memang passion lo atau apa gitu? Sebenarnya bukan passion kalau awalnya. Kalau awalnya tuh aku suka Vespa karena dari lingkup keluarga. Lingkup keluarga. Lingkup keluarga dari semua omku itu pengguna Vespa. Dari aku kecil mungkin tahu motor ya Vespa. Heritage banget ya. Iya. Jadi mulai gede akhirnya pengen Vespa tuh SMP, lulus SMP dulu. Nabung akhirnya dapat Vespa. Bajaj dulu pertama kali. Bajaj. Sampai sekarang masih tak pakai juga. Udah itu suka, nggak tahu kenapa ya jadi suka Vespa. Tapi sampai sekarang berarti ya itu mengakar banget. Mengakar. Pernah kepikiran buat yang lain? Enggak belum ini. Ya, mungkin belum ini ya. Tapi harian ya, Mas Golda pakai itu harian. Kalau Mas Kuku sendiri, kenapa Vespa Mas? Apa karena ikut-ikutan Golda atau enggak? Ikutan teman atau? Waktu itu gara-gara tukeran motor sih sebenarnya. Loh, tukeran motor. Ini nih. Gara-gara tukeran motor. Ini. Yang sekarang lagi rame tuh ya masalah jangan pinjemin Vespa ke temen lu. Kalau rusak nggak diganti. Nah, dari tukeran motor. Tukeran motor kan itu dulu aku mainnya ini Street Cup. Street Cup. Potong-potong ya, cop-cop. Tukeran pakai Vespa itu SMA. Ya. SMA. Udah mulai kenal perempuan tuh SMA. Banyak perempuan yang mau nggak Mas naik Vespa? Pas nanyanya pas dia. Iya, itu SMA, tukeran Vespa. Terus itu tukeran seminggu. Seminggu tuh mau tak balikin, tapi kayak aduh, jangan dulu, kayak semakin enak aja naik motor Vespa tuh. Oke. Nah, dari situ mulai kepengin, tapi baru kebeli Vespa 2018. Ya, baru. Berarti lumayan baru ini ya, belum terlalu lama juga ya. Belum terlalu lama. Jadi memang kalau Mas Golda sendiri dari tahun berapa kira-kira udah benar-benar? 2007. Oh, ini tadi kalau yang merhatiin ceritanya dari usia sekolahnya apa, terus tiba-tiba 2007 ke tahun umur lu ya Mas. Kalau ada yang ngitung-ngitung matematikanya. 2007 udah lama. Tadi berarti dari 2018 2007 gitu. Nah, suka dukanya maksudnya gini. Oke, lu deh yang baru Mas Kuku. Dari 2018 main Vespa gitu. Mungkin sekarang mungkin kita sedikit banyak cerita gitu. Kalau zaman dulu, maksudnya sebelum tahun 2010 deh ya, Mas Golda juga mungkin ngerasain bahwa main Vespa itu benar-benar berantakan buat nyari spare part ya. Iya. Ya nggak sih? Tapi dulu aku 2007 tuh aku baru punya aja. Tapi belum segenit sekarang. Belum. Ya, dandan. Nggak masuk event juga, cuma sekedar punya karena pengen punya Vespa dan memang dari heritage. Nah, kalau dari 2018 Vespa pertamanya apa Mas? Vespa pertama Sprint. Sprint klasik, Matic. Ya, Matic. Oke, jadi ngebangun itu gimana buat ngebangunnya emang udah kebawa apa ya, yang zaman sekarang kalau ngebangun Vespa itu kan banyak banget yang bilang bahwa
ngebangun Vespa itu mau jadi food check boy ya. Ya, siapa tahu kita semua punya darah food check boy loh, tanpa lu sadarin. Nggak, maksudnya jadi agak susah nggak tuh ngebangunnya? 2018 sebenarnya udah lumayan berjalan lama ya. 2013 soalnya kalau Matic kan Ya. jadi sedikit banyak part. Ada kesusahan atau apa? Kalau waktu itu udah enak sih kalau nyari spare part. Udah enak ya? Iya, udah gampang lah. Udah gampang, udah banyak link, banyak teman-teman yang tanya. Iya, Oke. Kalau anak lama, ya, pertamanya Vespa-nya bajai lagi kan? Bajai cetak. Enggak, Yang bajai super. Nah, ya. ya itu tadi nggak terlalu dandan ya. Enggak terlalu dandan sih, orang aku make dulu tuh makanya cuma muter-muter kampung, enggak pernah jalan keluar Kampung. juga. Bisa banget. Iya, muter kampung. Masih jelek dulu motornya. Ya cuman pengen punya, karena sanggupnya belinya bajai ya beli bajai itu dulu. Tapi kalau zaman sekarang sih memang semua Vespa terhitung dibandingin dengan sekarang ya. Kita nggak ngomongin masalah orangnya dengan kelas kadar duitnya berapa gitu. Tapi memang zaman dulu tuh notabene bisa dibilang Vespa klasik, apalagi harganya nggak seperti sekarang. bukan sebagai masalah gitu ya. Jadi Aku mulai aktif tuh dari 2012. 2012 Ya. mulai aktif. mengupgrade. Ya. Oke. Bukan, kalau upgrade aku masih belum. Masih belum? Vespa aku standar. Oh, anak Korea. Bukan Orion juga. Ah, Standar pokoknya. aja. Pokoknya standar. Yang penting bisa dipakai. Yang penting bisa Bisa dipakai. ngeceng. Punya temen, ya udah itu. Nah, jadi memang kalau Mas Golda sendiri memang adalah heritage dari keluarga gitu kan. Kalau Mas Kukunya dari tukeran sama teman gitu. Nah, oke, balik lagi ke tadi Mas Kuku memperkenalkan dari weekend. Weekdays Club. Ya. Weekdays Club. Apa sih Weekdays Club? Mungkin ada yang pada mau tahu. Weekdays Club tuh jadi kayak komunitas di bawah JRS. Nih, Ya, sampean nih. Di bawahnya. Beliau ini ya, JRE. Jogja Rolling Scoot itu adalah movement ya, nanti dijelasin sama Mas Golda. Gua sih so tahu. Jadi weekdays itu adalah memang Komunitas di bawah JRS. JRS. Ya. Kegiatannya ngapain biasanya, Mas? Kelihatannya ya bikin movement juga sih. Heeh. Kayak kemarin Tour ke sampai Sumbawa itu. bawah. Kemarin gue Escape. diundang tuh, Escape tuh bagi buku pelajaran ya. Sedikit bocoran, kita party tuh di Bali. Anjir. Ada apa nggak saya cengir? Ada mabok. Ada mabok nih. Tapi nggak mabok di partinya. Oke, jadi weekdays itu jadi ikutan juga tuh ya. Ya. Tur-tur gitu. Jadi mungkin tadi sekilas sebelum kita mulai shoot on cam gitu, Mas Golda bilang ini bagian jalan-jalannya, bagian ini ya. Bagian jalan-jalan. Jalan-jalannya. Apa yang mendasari pengen ngebikin itu apa? Siapa? Mau bikin weekdays itu? Iya, yang dasar yang bikin. Ya teman-teman. Jadi kita nongkrong nih misalnya. Cuman mau riding gitu. Bosen rasanya. Terus kepikiran, yuk pergi ke sungai, kita bakar-bakar di sana. Ke sungai. Ke sungai. Humble banget dibanding EYD ya, pergi ke sungai banyak kebakaran. Ya ke sungai bakar-bakar, terus bikin konten lah utama. Ya itu tujuan bikin, cuma bikin konten. Selain hari weekend pokoknya. Jadi hari orang kerja, nah kita main. Oke. Jadi garis merahnya adalah dengan Jogja Rolling Scoot adalah karena Jogja Rolling Scoot adalah movement. Nanti akan dijelaskan juga kenapa dibilang movement. Tapi rupanya jadi weekdays ini buat menjembatani atau memfasilitasi teman-teman JRS yang buat jalan-jalan. Jadi lebih ke arah yang offline-nya tadi ngomongnya gitu. Jadi kenapa lo akan stay Jogja Rolling Scoot sebagai movement, Mas? Kenapa ya? Nggak berniat ya udah JRS aja jadi komunitas gitu. Mungkin lebih enakan jadi movement sih. Kalau komunitas tuh, kalau menurutku pribadi tuh terlalu banyak efek samping. Oke, ya kita semua tahu lah ya, dengan banyak kepala kita nggak bisa nyalain tuh. Aku belum nemu ramuan gitu misalnya. Kalau komunitas tak jadiin satu. Aku misal JRS dari komunitas nih, mau tak bikin komunitas, terus aku mau gandeng komunitas lain buat reading bareng komunitas JRS. Itu aku masih belum pede tuh apakah bisa. Makanya aku cukup bikin sebuah movement aja. JRS bawa JRS itu milik bersama. Milik semua komunitas gitu. Berarti behind the scene lah. Ya. Akan ketemu masalah yang sama nggak dengan weekdays?
Masalahnya seperti apa? Ya dengan yang kalau misalnya kan weekdays notabene hampir menjadi seperti komunitas. Mungkin enggak sih, karena Enggak ya? Karena enggak apa ya, enggak terlalu fokus ke komunitas ini. Jadi Iya. jadi aku semua main Terbuka main ke semua komunitas, main ke semua bengkel gitu. buat ke semua Vespa. Buat ke semua Vespa, Matic klasik semua main. Ini dagang banget nih. Ini emang pedagang sebenarnya. Iya, JRS tuh ini ya. Baju nih gua. Ini dari dia nih. Iya. Cih, nanti kalau mau mesin baju bisa. Asik, tetap dagang. Nah, jadi oke, balik lagi ke Jogja Rolling Scoot adalah sebuah movement. Apa sih yang diperjuangkan sama Jogja Rolling Scoot sebagai movement? Gitu, apa ya? Yang diperjuangkan ya pengen scene Vespa ini awet aja di Jogja. Oke, di Jogja only? Jogja only. Ya, cukup kecil dulu deh ya. Ya, cukup kecil. Scene apa ya? Aku bingung nih jelasinnya. Enggak, mungkin supaya nggak keluar lagi dari semangat awalnya Vespa gitu, sebagai yang persaudaraan atau apa? Dalam Aku bingung aku. Kalau ini Kasian bingung. ya. Kasian. Semalam habis riding. Minum dulu. Mungkin Mas Kuku bisa membantu menjelaskan kira-kira dari pandangan Mas Kuku deh, apa sih kira-kira yang diperjuangkan sama teman-teman Jogja Rolling Scoot? Apakah nih contoh aja nih, Ya. misalnya apakah memang yang penting gue cuma mau bikin supaya Vespa tuh tetap bersatu dengan apapun beyond boundaries, melewati batas-batas Kalau itu gitu. sih, karena aku sadar bahwa Jogja kan letaknya di tengah-tengah. Terus dari kanan kiri Jogja seperti Jakarta, Bali, Surabaya kalau liburan pilihannya pasti Jogja. Bukan terus menentukan pilihan paling tepat. Mungkin teman-teman mampir lewat gitu tetap stay di Jogja. Nah, aku tuh pengen bikin kayak apa ya? Ciri khas skuter di Jogja itu apa seperti itu. Nah, makanya aku bikin JRS ya. Ciri khas skuter JRS ya rolling. Mungkin kalau seingatku tuh aku dulu 2014 tuh baru di Jogja tuh baru aku yang bikin. Baru JRS, teman-teman JRS yang bikin. Anak lama, 2014. Ya. Iya, motor Matic aja baru setahun keluar tuh. Iya. Dari 2014 bikin, akhirnya rame, terus kenapa nggak tak lanjutin ya udah, akhirnya dilanjutin aja. Seperti itu aja sih simpelnya. Pernah menghitung nggak sih secara konkret gitu berapa banyak sih sebenarnya yang penggiat di dalam JRS itu? Nggak bisa kehitung ya? Nggak bisa kehitung. Partisipan ya? Partisipan. 500 sampai 1000 pasti ada. Jogja tuh rata-rata semua all in. Nggak cuma Jogja ya, kalau Mas Golda kemarin cerita, rupanya dari kota-kota besar di sekitar Jogja juga banyak dari gitu. Klaten, Temanggung, Magelang, itu pasti ke Jogja. Purworejo, Solo. Oke. Ya, itu akhirnya larinya ke Jogja. Imbasnya ke weekenders gue jadi ke weekenders acara weekdays itu sama nggak sih? Notabene orang-orangnya orang-orang yang sama dengan JRS atau memang ada yang independen benar-benar emak-emak kah atau apa gitu kan siapa tahu. Kalau sementara Untuk saat ini baru ini ya, lingkup teman dulu ya. Lingkup teman ya. Masih lingkup teman, tapi kita udah sempat bikin grup. Ya. Tapi isinya dari komunitas-komunitas lain gitu. Oh, Teman-teman lain lah. Ada yang independen juga. Ya karena memang balik lagi bahwa tadi Mas Golda, Mas Kuku juga bilang bahwa ini nggak ada pembatasan ya. Ya. Mau Matic, mau klasik, mau dari komunitas apa aja. Yang penting fun, seneng. Ya, fun, seneng, cuan. Cuan. Anjing, harta, tahta, cuan. Oke, jadi tadi salah satu kegiatannya yang banyak dibicarakan, yang tadi sempat diomongin bahwa yang paling terakhir adalah itu ya, riding itu. Sampai ke Pulau Sumbawa ya. dengan membawa buku pelajaran, buku anak-anak ya. Ya kita juga sempat diceritakan dan waktu itu pengen banget ikut, cuman satu dan lain hal ada kegiatan lain yang masih itu. Sedikit cerita Mas, gimana tuh perjalanannya? Maksudnya banyak kendala nggak atau gimana? Kalau untuk kendala di skuter sih enggak. Paling sombong. Vespanya sehat. Vespa aku tuh sebelum riding, sebelum touring, aku bengkelin di salah satu bengkel temen, kawan lanang skuter itu racikannya oke. Jadi gini, kemarin kita riding itu nggak jadi satu bengkel. Jadi ada temanku di bengkel sini, jadi semua jadi satu. Akhirnya kita jalan bareng-bareng, aman semua. Amin. Berarti aman ya. Persatuan bengkel juga ya berarti. Ya, persatuan bengkel. Bengkel keyakinannya masing-masing lah. Seperti itu. Ada yang sini, sana. Terus di perjalanan juga aman. Mungkin rusak-rusaknya cuman kecil.
kayak spool terlalu panas kan. Oh ya oke. Ya Terus biasa lah ya. ban bocor. Ban bocor ya oke. Udah kalau untuk dalam mesin yang terlalu parah nggak ada sih, aman semua. Nah, di perjalanannya maksudnya sama penyeberangan atau apa? Kalau bawa di itunya aman-aman aja aman juga. semua. Kebetulan juga pas pandemi Covid kemarin kan. Iya pas lagi Covid tuh. Awal-awal itu kita masih ragu nih bakalan bisa nyebrang di Bali atau enggak. Oke iya. Di kapal bisa enggak? Akhirnya bisa. Kita harus tes antigen dulu. Itu kemarin pas baru keluar itu. Oh iya ya syaratnya antigen. antigen itu. Nah. Nah, itu buat perjalanan darat. akhirnya kita cari informasi, dapat dokter di daerah Bantul. Aku ajak ke rumah, kita dites semua, akhirnya negatif semua. Akhirnya itu jalan. Itu sebagai syarat untuk beli tiket sebenarnya. Kalau di kapal sih, kalau kemarin sama sekali nggak ada yang dicek ya. Nggak iya ya. Nggak ada yang dicek. Cuman untuk syarat pembelian kapal. Iya kayaknya ya nggak mau bermaksud menyinggung politik dan segala macam lah kebijakan, tapi memang kemarin kita juga sempat nyebrang ada si Arab kepleset, sorry gue ketawa. Arab kepleset. Lu mengacaukan. Jadi memang kita nyebrang juga lewat darat waktu itu ke Bali, ada pemeriksaan yang kayaknya seadanya gitu. Nah, tapi kalau dari Weekday sendiri, maksudnya Weekday sendiri as a komunitas itu ikut, ada perwakilannya juga atau Semua ikut. Semuanya Semua ikut? Iya. Semua ikut. enak? Semuanya Matic? Enggak, Semuanya klasik enggak? ada Matic-nya 2. Oh, ada. Dan itu enggak sama sekali. Lu kalau misalnya jalan, ini gue agak sedikit melenceng nih. Ada berasa kendala nggak sih misalnya jalan, misalnya perbedaan? Karena gini, ini kita sedikit ngomongin masalah gosip-gosip di luar gitu, bahwa orang, gue nggak tahu kenapa, dan gue harap hal-hal kayak sekecil ini nggak perlu menjadi masalah. Bahwa kita pernah ngomong juga Mas Golda bahwa kok orang malah mempermasalahkan sih dengan segala macam genderisasi Vespa gitu. Nah, lu juga membuktikan dengan perjalanan yang lumayan jauh ya. Waktu itu berapa ribu kilo tuh? Asik. Mungkin 1000 lebih. 1000 lebih ya. Ya maksudnya karena lu ke Pulau Sumbawanya juga, terus habis itu balik ke Bali ya. Iya, ke Bali. Jogja, Surabaya, Lombok, Sumbawa, Lombok lagi, Bali, Jawa. Berarti mabok lautnya 4 kali tuh ya. Nah, maksudnya lu jalan gitu dan memang ternyata nggak ada masalah apa-apa gitu. Perbedaan segala dan tidak ada perbedaan juga, karena by the end yang lu rasakan adalah lu riding bareng gitu. Kalau aku sih pribadi kalau riding jauh tetap pengennya bawa Matic juga. Ada Matic-nya. Iya, kenapa Mas? Sebagai helper aja dia. Oh iya buat backup segala macam. Buat backup. Karena simple aja itu kan, Matic tinggal gas. Mau nyetut kuat ya. Nyetut kuat. Udah gitu nggak usah ini. Urgent di jalan dia bisa nyari sesuatu dengan cepat juga. Misal ban bocor, cari tambal ban, pot, dan macam. Hari-hari kulturnya anak-anak teman-teman Vespa di Jogja gitu. Maksudnya gue juga berapa kali ke Jogja ngeliat memang Vespanya Jogja tuh udah besar juga ya. Maksudnya dibandingin dengan ada beberapa kota-kota yang notabene kota besar juga di Pulau Jawa gitu, Jogja termasuk yang besar. Dengan massa atau jumlah pengguna yang banyak banget gitu. Memang saat ini sih kayaknya masih sekitar 80-70% adalah klasik ya. Gitu. Nah, tapi maksudnya ada di antara anak teman-teman Vespa sendiri pernah ada apa-apa nggak sih? Pernah ada perseteruan nggak sih? Maksudnya dalam komunitas di Jogja gitu? Setahu gue belum pernah. Belum pernah ya? Indah nggak sih kayak gitu? Ya nggak sih? Maksudnya karena memang ya yang kita sangat patut menyayangkan banyak terjadi hal-hal kayak gitu. Maksudnya apa sih resepnya menurut Mas Golda atau Mas Kuku gitu yang terjadi, kenapa kita bisa adem ayem aja di Jogja yang kita pengen banget? Mungkin kalau di Jogja itu lingkupnya kan terlalu kecil. Jadi misal semua kenal ya? Semua kenal. Jadi misal aku pemain klasik, Kuku Matic, itu ada di satu tongkrongan yang sama seperti itu. Terus ke bawah juga dari sekolahan mungkin. Dulu dia sekolah bawanya klasik, aku bawanya Matic. Itu tetap istilahnya tuh, jelasinnya aku agak bingung juga sih. Udah guyup ya? Ya udah guyup dari situ juga. Jadi nggak bakal, paling cuman ceng-cengin biasa. Oh iya, kayak biasa kayak gua marah nih. Iya. Kalau dia mah anak ini plastik. Itu mungkin tuh di awal keluarnya Vespa Matic mungkin yang dulu aku sempat dengar ada ini itu selentingan itu. Kalau sekarang udah mulai biasa, karena rata-rata sekarang orang Matic juga punya Vespa klasik biasanya. Nah, seperti itu. Dan kebalikannya juga ya, maksudnya sekarang yang punya
klasik pun kadang-kadang entah anaknya, saudaranya punya Matic gitu. Ya, Jogja tuh sempit soalnya. Semua teman, semua kita kenal. Oke, berarti kalau ya mungkin yang berarti memang budaya kekeluargaannya memang udah terbina karena kalian teman-temanan dari kecil gitu ya. Lingkungannya lingkungan itu. Mungkin ternyata si A bapaknya rupanya temannya bapak gua gitu kan. Kayak gitu-gitu. Ya. Nah, kalau misalnya itu di dalam Vespanya sendiri. Kalau as a komunitas Vespa, teman-teman atau pengumuman Vespa, ada nggak sih sinitisme gitu dari luar Vespa? Contohnya seperti apa ya itu? Ya Di dari luar Vespa tuh berarti dari komunitas lain atau apa gitu. Selama ini aku belum pernah dengar juga sih. Iya, yang gue tahu Jogja adem-adem. Iya, adem. Iya. Coba ke Jakarta. Arah lu semua. Beneran. Ini Arab nih. Jogja adem. Ini misal contoh kita riding ngelewatin komunitas motor lain. kopi atau motor-motor lain. Kita tetap nyapa, dia juga nyapa. Nah, iya. Gitu. Sebenarnya itu yang terjadi juga dulu di Jakarta gitu dan di kota-kota lain, di Bandung, di mana gitu. Ya. Entah kenapa gitu ya. Kenapa sekarang jadi makin kayak kota, ya sudah, never mind. Bahwa yang penting kita sebagai anak Vespa bangga dan akan mempertahankan itu gitu. Tapi maksudnya di Jogja sendiri aman-aman aja ya. Aman-aman aja ya. Nah, itu jadi sedikit banyak memudahkan lu dong Mas Golda ya, bahwa buat menciptakan sebuah movement, bahwa yang penting kita bersatu gitu. Lebih gampang ngerangkulnya nggak sih? Iya, lebih gampang merangkul. Aku juga tidak terlalu membatasi mereka untuk datang di JRS dengan peraturan yang rumit. Nah, oke. Cukup bawa Vespa apa aja silahkan. Kita nggak akan melarang. Pernah bekerja sama atau mungkin weekdays pernah kegiatan bareng gitu sama komunitas di luar Vespa? Komunitas di luar Vespa Belum pernah ya. Iya, karena kan kalau aku lihat sih di Jogja banyak anak-anak antik banyak ya. Oh, kalau seperti itu pernah. Pernah ya? Ya, diundang di acara mungkin motor klasik juga. Iya. Pernah. Iya, karena wah, gue sih kalau di Jogja tuh gue beneran, gue kalau ke Jogja tuh ngiri gitu. Seneng banget ngeliat motor-motor klasiknya antiknya tuh. Minum siapa sih nih? Nih, mencuri kemuliaan nih. Ini minum siapa ya? Nggak tahu. Mas Golda yang pesen ya? Mas Golda. Ini nggak biasa. Si Adam cuma pengen masukin e-frame. Rap, dadah dulu, dadah. Nah, nih jangan lupa ke hi-fi kopi. Oke. Memang parah nih. Parah seperti biasa Arab. Ini karena di luar aja agak kikuk nih. Cuman gua enggak dibawa minum. Enggak usah. Nah, oke. Kalau balik lagi nih ke pribadi personal Mas Kuku, Mas Golda gitu. Di luar kalau dari Mas Golda mungkin, di luar Mas Golda adalah dari keluarganya udah kayak gitu. Lu sendiri as a person, as a Golda gitu, menurut lu Vespa itu punya filosofi sendiri nggak sih buat lu gitu? Maksudnya gue memilih ini karena emang gue tuh Vespa banget, atau karena gue klasik gitu? Nggak, atau memang lu terbentuk begitu aja gitu? Terbentuk begitu aja, dan aku tuh apa ya, terlalu nyaman untuk bagiku tuh Vespa tuh terlalu nyaman sebagai kendaraan. Gila. Karena kalau nyaman lu jatuhnya sayang ya. Tuh, dengar penumpang. Ini Arab sering nyaman nih. Nyaman nggak ketulungan. Sama semua orang nyaman, sayang semua. Jadi terlalu nyaman Vespa. Naik motor perjalanan jauh ya nggak capek ya, cuma naik Vespa. Sekarang Mas Golda hari-hari pakainya apa, Mas? Vespa juga. Tipe pakai baja, aku masih pakai baja. Masih pakai baja. Mesinnya udah aku ganti Excel. Aku tuh sayang ya mau jual Vespa pertama itu. Skuter pertama sih, bukan Vespa. Rasanya sayang. Dulu aku beli itu juga menabung juga. Bantuin Simba sama orang tua, akhirnya dapat itu. Cuman murah 1.200.000 dulu beli. Oh, zaman dulu nih yang sekarang lagi rame-rame PTS ya. Iya kan? PTS tuh. Wah. Dulu tuh PTS dibawa di gerobak 500.000 enggak ada yang mau. Zaman ya. Enggak ada yang mau. Sekarang lu pada sombong bener. Mahal-mahal banget, please. Oke, jadi memang lu merasa Vespa itu terlalu nyaman gitu. Vespa terlalu nyaman. Nah, kalau lu Mas Kuku, ada nggak sih yang menyentuh lu, touch lu lebih personal gitu? Kenapa lu sama Vespa selain karena lu udah make enak gitu, tukeran sama itu? Apa karena emang nyaman juga atau karena memang lu suka bentuknya pride atau apa gitu? Kalau aku sih nyaman ya benar nyaman. Terus yang kedua, sekarang tuh Vespa bisa ini nambah fashion sih. Nambah fashion, ya kan? Selain nambah fashion, ternyata Vespa juga bisa menambah link buat cuan ya. Lead juga. Tapi Mas Kuku ini juga akhirnya juga main di klasik juga ya. Yeah. Main di klasik. Nah, ini salah satu yang punya PTS ya.
PTS ya. Nanti saya ini nggak ada foto-foto, nanti mungkin Mas Golda Ya, kirim-kirimin foto buat di Islam. Iya, iya. Walaupun jarang nggak diperlakukan sama Arab sih. Jarang banget Vespanya Simon nggak dimasukin. Oke, jadi memang karena nyaman apa segala macam. Nah, kalau misalnya masalah nyaman kan ya udahlah, apa namanya, ada apa ya namanya, maksudnya kalau nyaman memang semua motor sebenarnya selera, nyaman masalah selera, apa gitu. Nah, tapi maksudnya kalau misalnya pernah nggak sih kepikiran kalau lu ngikut, mungkin Mas Kuku yang baru ini 2008 karena ngikut tren. Sekarang kayaknya kita bisa ngomong semua orang mendadak akhirnya Vespa ya. Iya. Iya Secara kan? tidak langsung. Sekarang semua Vespa. Mau iklan di mana-mana pasti ada Vespa. Iya. Gitu. Dan kalau lu mau jadi pansos, guys. Lu mau jadi pansos. Ini agak nyinyir nih, ya. Lu singgung Vespa, naik cepet. Iya kan? Gitu. Ada enggak sih lu kayak gitu, maksudnya karena memang ikut tren atau apa? Kalau aku sih iya sih, sebenarnya aku ngikutin tren aja sih. Soalnya lingkup temen tuh makanya pada Vespa. Oke. Jadi mau nggak mau harus ngikutin. Oke. Lu nyesel nggak? Enggak sih. Nggak. Karena bisa sampai mana-mana. Dulu Pada akhirnya Dulu ini tuh salah satu teman kampungku. Aku belum kenal dekat sama Kuku. Jadi aku selalu lewat depan tongkrongannya dia pakai Vespa itu. Tapi nggak lama terus tak lihat tuh kok Kuku punya Matic. Iya. Terus barulah sih kok Kuku punya klasik. Oh, ini udah ganti nih. Terus tak ajakin touring tuh dia. Ayo touring. Jalan. Nah, begitu lu naik Vespa turun jauh, lu pertama kemana Mas Kuku? waktu itu ke Bali dia. ya ke Bali. Ke Bali. Ya. Kalau Mas Golda touring jauh pertama dari Jogja meninggalkan Ke sampai kemana? Bogor, Jakarta. Di riding, pulang Riding, pergi. ya. Oh, ini jauh nih, sama kayak Arab. Ini Arab lu jarang muncul sih. Soalnya dia waktu itu berapa hari tuh ngabisin duit banyak ya, Arab. Iya udah. Jajan mulu dia, touring, raktir orang. Dari Jogja sampai Jakarta 3 hari. Iya. 2 malam. Berapa juta? Karena sombong dia, raktir. Nah, nih gue paling enak ngecengin dia. Nah, kalau misalnya ada apa dari balik lagi ke komunitas, mungkin ke komunitas Vespa gitu. Di lingkungan Vespa sendiri, lu merasa nyaman nggak di lingkungan teman-teman itu, atau mungkin tiba-tiba di sebuah event gitu ketemu sama teman-teman Vespa gitu, lu kan kadang-kadang ketemu orang baru gimana gitu kan, maksudnya dengan membawa bendera bahwa lu anak Vespa gitu, itu sedikit membantu nggak sih dengan sesama teman Vespa? Karena kita kadang-kadang kalau ketemu orang baru, bukan masalah ngomongin komunitas nih, kita ketemu orang baru kan kadang-kadang gue masa sama dia gitu Ya. Nah, kalau Vespa sendiri itu, kalau gue pribadi karena tiba-tiba gue ketemu sama anak Vespa, gimana pun bentukannya, gue merasa mereka welcome gitu. Ya. Nah, maksudnya itu lu rasakan apa cuman gue doang yang lebay ya? Mas Koko yang berkomunitas gitu. Kalau ngerasain kayak gitu juga sih. Karena walaupun misal kita ketemu orang baru gitu paling apa? Nangis udah dah. Koko sedih kayaknya. Udah enggak apa-apa ya, Ko ya. Lu kuat ya, Ko ya. Ini menyentuh banget kayaknya. Langsung Ayo cepat, ayo. Enggak apa-apa ya, Ko. Aduh. Aduh, ketawa lagi. Gila nih anak gue. Oh, jatuh apa? Jadi lu merasa welcome ya, gitu, merasa welcome. Nah, cinta ada di situ ya, suka ada lah ya. Apalagi sekarang banyak ladies tergantung scooter. sih. Tergantung nemuin yang ini enggak. Ini nih. Nah, lu bergerak di dalam sebuah komunitas yang notabene skupnya mungkin lebih kecil. Mas Golda, dengan sebuah movement yang skupnya besar banget dengan banyak, apalagi ada perbedaan komunitas lain dengan bengkel lain dan segala macam gitu-gitu. Nah, lu tetap merasakan kehangatan yang sama nggak sih dibandingkan dengan dulu? Kalau aku melihat itu bukan dari Vespanya sebenarnya, tapi Dari mano o mano ya, person to orangnya, person. iya. Mungkin kalau baru pertama ketemu sih mungkin enjoy dan sebagainya. Ntar tergantung apa ya, dia ngobrol dan sebagainya macam itu udah mungkin nanti kelihatan. Ya udah itu jadi dari orangnya ya. Ya. Nah, itu Baru bisa ngelihat. sebenarnya jadinya itu juga sih yang mesti kadang-kadang kita mencoba mengajak teman-teman bahwa kadang-kadang kalau ada apa-apa tuh ya jangan disalahin Vespanya ya.
Ya kan? Karena sekarang banyak kejadian yang ada apa-apa, anak Vespa nih gitu. Jadi ya kita sebisa mungkin sebagai anak Vespa yang menjaga gitu, bahwa kita membawa nama Vespa gitu. Nah, tapi kadang-kadang kan orang suka menggarisbawahi atau wow, ini anak Vespa semua sama gitu. Jadi balik ke orangnya kan. Balik ke orangnya kalau. Balik ke orangnya. Makanya jadi Aja tumah Vespa. Kayak gitu. Aja tumah Vespa sak karepe dhewe. ngomong Jawa, Bray. Oke, ya gitulah artinya. Nanti Arab kasih keterimaannya. Ujudomi Vespa. Nah, jadi kalau dari komunitas segala macam oke lah, berjalan iring-iring gitu. Nah, dari ini sendiri, dari kalau misalnya pengalaman Mas Golda gitu, sekian lama naik Vespa gitu, pernah ngalamin kejadian yang paling anjing nih gitu, yang berhubungan apakah dengan touring gitu, pengalaman aneh atau nyeleneh? Apa lu pernah masuk jurang, Mas? Enggak, maksudnya yang pernah. Kayak gitu. Kalau yang seperti itu pernah sih. Dulu aku tuh 2013 tuh aku main ekstrim dulu. Ekstrim. Ini anak ekstrim nih. Anak ekstrim. Ini, gini. Gini ya, 3 meter motor ke belakang gitu. Arab juga dulu main ekstrim ya, Arab? Main ekstrim dia. Bener, dia yang pindahin gigi di sini. Dulu aku 2013 tuh main ekstrim. Aku touring ke Banjarnegara waktu itu tuh 5 orang. Itu aku hampir mati tuh di situ. Kenapa? Nih, gue jadi mau ketawa cuma nggak enak nih, ceritanya sedih ya soalnya nuansanya. Karena teman-temanku di belakang tidur semua, nggak ada yang ngasih tahu depan itu ada kendaraan atau enggak. Aku juga udah ngantuk posisinya. Waktu nanjak, ternyata depan base D. Nggak mau ngerem base-nya. Mau nggak mau ya aku buang kanan, tarik gigi 1, rem, nggak, ya udah itu tipis banget itu. Tipis banget. Udah gitu lo bawa penumpang banyak lagi. Banyak. Rasanya udah pengen pulang itu. Pengen pulang aja, Mbak, lanjutin terus. Rasanya takut banget. Nah, tapi kalau tiba-tiba ngomong gini ternyata lu sempat awalnya juga dengan teman-teman anak-anak ekstrim gitu. Ya. Oke. Gua nggak pernah gimana tapi menurut gua ini banyak tercipta pengkotakan gitu. Lu sebagai yang berawal dari ekstrim itu, menurut lu pengkotakan itu adil nggak? Tapi 2013 ekstrim itu nggak seperti sekarang mungkin ya, yang arogan dan segala macam. Tapi juga udah mulai ada sih. Dulu aku touring itu juga ngelihat orang minta uang dan segala macam itu. Itu mungkin kembali ke pribadi masing-masing sih kalau aku. Kalau gue juga pribadi sedikit mau ngomong gitu, buat mengklirkan juga acara ini bahwa kita sama sekali nggak memihak, tapi sebenarnya kita nggak pernah mempermasalahkan ekstrimnya atau gimana gitu. Balik lagi lo mau bikin Vespa lo kayak gimana nggak apa-apa. Tapi gimana attitude lo gitu kan, attitude di jalan gitu, yang kita permasalahkan itu gitu. Jadi, Mas Godal juga buktinya bahwa berangkat dari situ dan fun-fun aja, dan gue malah berapa kali touring jauh ketemu sama teman-teman dari itu, mereka malah lebih akrab loh. Ya sorry itu saya bukannya gue mengkecilkan yang lain, tapi memang mereka ternyata karena mungkin hari-hari di jalan gitu. Jadi lebih akrab ya. Dulu tuh aku awal ekstrim tuh karena aku punya Simbah dulu. Setiap hari dia ke sawah. Nah terus aku kepikiran sama omku, ayo bikin bikin Vespa yang bisa buat ngangkut hasil padi panen. Hasil panen. Nah akhirnya aku bikin itu. Dulu cuma dipakai antar kampung, tapi lama-lama kok jalan jauh kayaknya asik nih ya. Kuat nih ya kan, ngerayap kemana aja. Tapi dulu ekstrimnya nggak yang full gitu, cuma motor dipanjangin, ada lebarin ya. Bak di belakang gitu aja sih. Flat deck asing flat deck. Jadi emang tujuan lu mulia ya? Ya, awalnya sih itu nggak lama sih, aku cuman langsung lihat Arab nih. Kalau lu si Arab ini tujuannya buat ngeceng dulu ya, Arab. Gayaan sih. Gaya. Ini beda nih. Nih, bocah kareng. Nah, jadi sebenarnya ya udah nggak pernah mempermasalahkan kayak gitu. Dan gue juga nggak pernah dapat masalah ya, terlepas dari oknum lah ya. Kalau aku secara pribadi itu masuk di event Vespa tuh seneng kalau ada Vespa ekstrim. Nah, itu kan selalu menjadi pembincangan itu tuh ya. Pribadi sih, kalau aku seneng aja sih. Ekstrim dalam bentuk karya, mungkin Vespanya bentuknya bagus, unik dan segala macam. Nah, yang kita kadang-kadang suka menutup mata adalah ternyata di luar negeri justru yang menarik itu. Yang menarik anak-anak Vespa entusias dari luar negeri, bahwa Vespa ekstrim menarik. Gitu kan. Bahkan mereka kalau gue ngeliat di luar sekarang banyak menggunakan modifnya dengan red style ya. Red style dengan karat-karat dan segala macam dibladusin gitu, tapi dengan mesin-mesin bengis. Tapi kan sebenarnya itu mengarah ke
semi ekstrim gitu. Karena ya gitu, tapi memang ya beda ya ekstrimnya gitu. Oke, kalau misalnya Mas Kuku pernah ngalamin kejadian yang aneh-aneh, lucu atau menyebalkan gitu? Belum lama ini sih, kemarin nabrak ibu-ibu langsung belok kanan. Oh, kan kiri ya. Iya. Kiri belok kanan. Tapi gue tiap kali nanya dia nih, bener, sedih bawahnya. Kayak mau curhat loh. Tapi lu kuat kan Mas ya? Kuat. Ya? Nabrak ibu-ibu tuh gimana tuh Mas? Ibunya tuh jadi dia sen kanan, emang bener dia mau belok kanan. Dia bener sen kanan. Cuman sen kanan langsung belok. Jadi dia enggak pakai ancang-ancang. Oh, gitu. Sen kanan langsung belok. Sedangkan aku mau nyalip dari kanan. Itu pas riding itu. Pas riding ke Kulon Progo itu. Kulon Progo? Iya. Abis itu lu lanjut riding? Lanjut dengan kondisi motor. Iya, penyok-penyok. Waktu itu pakai yang mana tuh? PTS. Pakai PTS. Waduh, kebayang enggak lu? Dah, baret-baret yang ini. Kalau misalnya kejadian-kejadian kayak gitu ya ada aja gitu. Tapi maksudnya nah, dari semua kalau misalnya lu mengingat-ingat gitu deh. Dari ini sebenarnya balik-balik bahwa ternyata kalau misalnya jalan sama anak Vespa memang selalu ada ceritanya ya. Yeah. Ada cerita, selalu ada yang lucu atau kadang-kadang yang dipertengkarkan, diperbincangkan atau dipergosipkan, dipergibahkan. Nah, lu sebagai Kuku, sebagai Golda yang sekarang nih, 10-15 tahun lagi dari sekarang, lu masih kebayang gak sih sebagai anak Vespa? Kalau aku masih tetap. Kalau lu Mas Kuku? Masih sih. Masih? Ya. Masih kebayang gitu lu sebagai anak Vespa yang oke lah, gue gini, ini gue agak sedikit cerita agak melo gitu. Jadi waktu itu gue masukin iklan jok Vespa gue gitu ya, karena waktu itu ketipisan buat gue nggak pakai per dan gue senang jalan jauh, gue masukin jok. Yang mengkontak gue dari sebuah iklan online itu adalah ibu-ibu. Ternyata buat bapaknya, dia datang COD ke kontrakan gue, datang, Bu ini mau dicek dulu. Oh ya nanti biar bapaknya cek gitu. Pas dicek ternyata bapaknya itu buat dia. Si bapak ini yang mau beli, umurnya 75 tahun. Dan dia lagi ngebangun Vespa. Padahal dia punya motor merek Eropa yang gak boleh disebutin namanya, kayak BMW gitu gak boleh disebutin. Nah, dia ngebangun itu, tapi dia ternyata ngebangun itu for the sake of memory gitu. Iya. Dan gue gak tau, gue lebay sih, maksudnya, tapi gue jadi tersentuh. Dan gue ngebayang gini, mungkin nanti nih gue masih begini nih kayaknya. Gitu. Tahu umur kalau gue masih hidup gitu, umur 70, umur 75, bisa aja gue nanti nawar anaknya si Arab gitu, jualan itu buat om dong, om yang bayarin gitu. Kayak gue kasih. Jadi ya bukannya mau sok baik, tapi akhirnya si ibunya nawar, saya cuma punya duit segini, nggak apa-apa gitu. Bukan sok baik nih ya, tapi maksudnya ternyata yang gue tangkap adalah bahwa ternyata Vespa sebegitu mendarah dagingnya loh di Indonesia gitu. Ya nggak sih, maksudnya sampai orang yang udah sedemikian itu, dan dia seneng ngebangun karena katanya mau ngajak istrinya jalan-jalan keliling kota. Gua sampai bilang, Pak, Bu, ini joknya tipis loh, nggak apa-apa, karena saya yang penting nyampe ke bawah, gitu kakinya. Yang penting ini, karena gue takut kan mereka pegel gitu. Nah, yang sedemikian mendarah dagingnya, lu bangga nggak sih sebagai anak Vespa? Bangga. Ya maksudnya ya anjing, gue jadi merinding ini agak melo, tapi maksudnya apa yang lu yang membuat lu sebagai Golda pribadi gitu, yang membuat lu bangga sebagai anak Vespa sebenarnya apa sih? Anak Vespa Indonesia. Kalau yang selama ini yang aku rasakan tuh, kemanapun aku pergi tuh feel-nya sama, ketemu orang baru tuh feel-nya sama. Kalau dia naik Vespa tuh, secara kekeluargaannya tuh sama tuh. Apa ya, misal aku ke Lombok misalnya, ketemu orang baru oh iya, pertama waktu kali itu kenal ke Lombok, Sumbawa ya entah di Jakarta dan sebagainya, baru pertama kali aku kenal, tapi rasanya udah kayak kenal lama gitu loh, karena dari Vespa itu tadi nyambungnya juga cepat kita. Ya hal-hal seperti itu sih yang membuat aku rasanya bangga. Mungkin aku nggak bisa nemu seperti itu di motor lain, karena aku juga nggak tahu juga tapi kalau Vespa sih menurutku terlalu kuat. Dan itu menggores dalam ya di hati lo. Terlalu kuat. Nggak, gue merinding nih, gue nggak lebay nih. Tapi beneran, itu nyentuh gue banget. Kalau lu Mas Kuku, maksudnya lu sebagai Kukuh nih ya, terlepas dari lu membawa weekdays atau anggota DRS, yang membuat lu bangga gitu sebagai anak Vespa Indonesia itu apa? Selalu mau direpotin sih. Ya, orang
walaupun itu orang baru ya, Aha. dia selalu mau direpotin. Dengan Ngasih Ringan tumpangan, tangan ya, iya. ringan tangan ya. Ngasih tumpangan lah, ngasih makan, apalah pokoknya dia selalu mau direpotin. Ini ya kan. Ini sedikit cerita lagi nih. Gue bukannya mau mencuri kemuliaan mereka, tapi gue juga pernah dulu riding sama anak-anak ekstremis Bintaro ya. Ekstremis Bintaro waktu itu gue masih pakai bagol tuh. Rencananya mau ke titik Aceh, mau ke titik 0 gitu, tapi karena kita sama anak ekstrim gitu setiap 15-30 kilo kita mogok ya, berhenti gitu. Akhirnya baru sekitar seminggu gue baru nyampe Pekanbaru. Nah, di setiap kota yang kita temuin kita selalu dijamu. ya Di rumah segubuk apapun, Ya. tapi kita merasa welcome gitu. Dan tiap pagi kita selalu dijamu. Bahkan hanya dengan kopi satu atau dua cangkir. Dan yang lucunya adalah di saat gue mau jalan lagi, kita dikasih bekal. ya Bekalnya nggak macam-macam, oli samping. Mereka patungan beli oli Ya. samping Pertamina. Dan sampai sekarang hal-hal kayak gitu tuh nggak bisa gue lepasin gitu Ya. dari Vespa, bahwa yang itu yang membuat gue juga jadi kayak posesif sama Vespa, bahwa lu nggak bisa menjelek-jelekan Vespa gitu. Dan itu yang membuat gue bangga gitu. Anjing ini agak dalam, lu nangis, dia nangis. Nggak, tapi ini agak serius dulu karena aku juga sama tuh. Aku 2013 tuh belum seaktif sekarang mungkin. Dulu aku kedatangan tamu banyak orang dari Jakarta. Ada kalau sekitar 15 orang. 15 apa 12 orang dari Jakarta, namanya Scooter Frame kalau nggak salah. Ya itu mungkin sekarang masih atau enggak aku kurang kalau tahu. masih teman-teman Scooter Frame mungkin ya Scooter kenal Mas Golda. Itu sampai sekarang semua jadi keluarga. Semua deket. Dia nikah aku datang. Sedekat itu. Ini gue merinding nih ini. Nggak, tapi ya ini agak jadi melo. Ya. Dan ya pokoknya gitu ya, membekas nggak sih, membekas. Maksudnya mungkin nih nanti di saat gue udah nggak ada, anjing, nonton ini pasti lo akan percaya. Lo juga mungkin teman-teman yang akan nanti baru nonton nih di ini, mungkin saat ini lo merasanya lebay sih. Tapi percaya deh, Vespa tuh segitu dalamnya di urat nadi kita gitu. Jadi dijaga lah gitu ya nggak sih, yang nanti lu akan ngerti deh kalau lu sekarang masih muda nih kayak Arab masih bayi banget. Nah, lu akan ngerti deh gitu ngalamin hal-hal kayak gitu. Tapi Arab pengalaman banyak nih Mas Golda. Dia udah ikut kemana-mana nih. Dia pembalap ekstrim. Nggak, tapi ya ada beberapa hal memang ternyata lu nggak akan melepaskan dan akan jadi cerita gitu. Kalau ini ya pokoknya semoga teman-teman Vespa mengerti dan mencoba menjaga itu ya gitu kan. Yang belum pernah nyobain cobain touring. Iya, yang belum pernah nyobain touring. Kemarin sempat ada rame-rame, ya terserah Vespa gue mau dipakai touring apa enggak. Enggak, bukannya kita memaksa. Tapi cobain touring. Karena nanti gue selalu berpikiran, nggak tahu nih benerin apa enggak kalau gue salah. Tapi kita baru akan nemuin teman lu akan tahu karakter asli temen lu selalu menghabiskan beberapa hari bersama, apalagi di kondisi touring gitu. Lu akan ketemu ini teman yang beneran teman nggak sih atau teman yang itu, ya kan? Iya nggak sih? Ya melewati banyak aral rintang gitu, lu akan menemukan oke, dia teman gitu. Jadi anjing ini Golda dan Kuku ini membawa gue jadi lebih filosofis kayak Mario Teguh ya. Jarang ketawa-ketawa mana nggak ada vodka. Waktu di Bali kemarin gue dikasih arak Bali, parah. Ini biarpun ada vodka aku nggak minum. Basian ya. Soalnya basian, bukannya baik, basian. Nah, kayak jadi kalau itu cobalah touring ya nggak sih, lu akan menemukan banyak karakter baru yang bisa lo gali gitu. Tapi tergantung sih, kalau touring itu ke pribadi juga kembalinya. Karena orang suka Vespa belum tentu suka touring juga. Nah, mungkin ada yang suka balap, suka modif, ya tergantung pilihan mereka. Yang penting tujuannya kan satu tuh, senang-senang aja. Nah itu dia. Keluarga. Mau lo apain Vespa lu, terserah lu. Tapi attitude lo di jalanan itu urusan banyak orang. Lu jaga. Asik. Ini kayak IG-nya siapa tuh, Raf ya? Oke, weekdays. Kira-kira dalam waktu dekat ini nih, maksudnya sekarang kita melihat kemarin habis dihajar dengan pandemi gitu kan. Pasti teman-teman di Jogja juga merasakan ya pandemi ya. Maksudnya dampaknya banyak dari segi bisnis, dari segi penongkrongan, pertemanan, banyak dampaknya gitu. Sekarang udah mulai sedikit mulai bernapas lega. Dari weekday sendiri, kira-kira dalam waktu dekat mau ada kegiatan kah? Apakah? Tahun depan ya? Ini Escape to Sumbawa itu? Ya, part 2. Part 2 di lanjutin tahun 2021, 22? 22. Oke, benar tahun depan ya? Ya, tahun depan.
Itu buat nanti sama dengan nafas yang sama untuk membagikan buku dan segala Nafas yang macam. sama bagian buku. Tujuannya ke timur juga. Oke. Kalau misalnya buat skup-skup kecilnya, apakah nanti akan mengadakan kopdar? Sih, paling sederhana. Itu pasti sih. Kita pasti ya. Nah. Biasa di mana sih teman-teman Weekdays nih kalau misalnya nongkrong? Ya ini Di sini. di sini. Oh di sini di Iya, di Ivy sini. Coffee di daerah Condong Catur ya? Iya. Condong di Catur. Ivy Coffee. IG lo bacain, IG lo apa? Ada IG-nya nggak? IG-nya siapa nih? Weekdays. Oh, Weekdays. IG-nya Weekdays Club Weekdays Club. underscore. Weekdays kali. Club underscore gitu. Iya. Oke, jadi kalau mungkin ada yang ini mau kontak-kontak, lihat-lihat mau ya. nanya-nanya, ya kan? Bisa. Bisa. Ya. Teman-teman juga bisa gabung sebenarnya. Karena kita yang di part 2 itu udah mulai membuka teman-teman dari luar Umum. Ya. Oh buat ini nih Escape to Sumbawa ya, ini. Escape to Sumbawa bisa ikut dengan mungkin nanti ada syarat-syarat yang akan kita keluarkan. Iya, juga. ya siapa tahu lu punya kelebihan Iya. moral material yang bisa dibantu gitu, ya kan gitu. Kalau Jogja Rolling Scoot sendiri dalam waktu dekat selain Escape to Sumbawa pastinya ya, maksudnya akan ada kegiatan apa yang akan kira-kira dibangkitkan? Pokoknya tiap bulan diusahakan akan tetap ada riding. Mhm. Terus mungkin bakal ada event gede juga. Aha. Namanya Skuter Kreatif Market. Skuter Kreatif Market kira-kira bulan apa tuh Mas? Itu masih dalam Dalam tahap pematangan. omongan aja sih. Omongan. Tapi itu target. Terus juga nanti bikin semacam seperti vacation. Oh, oke. Ya, karena kemarin sempat bikin Mhm. barbecue, rollers barbecue, tapi kepending gara-gara Covid kan awal itu awal tahun. Covid biasa. Terus itu mungkin masih lanjut yang rollers barbecue. Mungkin di tahun ini juga. Oke, info-info itu ada di Instagramnya Jogja Rolling Scoot Iya, ya? ada di Instagramnya. Boleh dikasih tahu Instagramnya Instagramnya @jogjarollingscooter. @jogjarollingscooter disambung semua. Iya, disambung semua. Jadi dalam waktu dekat kira-kira acara itu gitu. Kalau ya, yang jelas tiap bulan pasti ada riding. Tiap bulan pasti ada riding. Berarti juga kalau misalnya itu diinformasikan di Instagram ya. Ya. Dan biasanya di Instagram Weekdays juga pasti akan info yang sama Ya. gitu. Iya sama. Oke, kalau mudah-mudahan sekalian mumpung nanti nggak tahu nih kapan nih Arab selesai ngedit nih. Ini naiknya kapan nih? Mudah-mudahan sih sebelum ini nih. Sebelum ya jadi banyak yang menonton juga dan bisa apa tuh bisa membantu buat Escape to Sumbawanya ya. Ya. Maksudnya karena kan Ikut juga boleh kok. nggak ada pembatasan kuota, Nggak ada. nggak ada. Yang penting lu motornya sehat. Tapi tetap ada syarat dari kita juga. Ntar kita yang pilih. Ngomongin umur. Gila riskan banget lu Ran, ngomongin umur. Bener, gua sih nggak apa-apa nih berdua. Gua mau muda. Semakin ramai menurutku semakin asik. Lumayan seru di jalan. Lumayan. Iya sih, iya. Semakin seru di jalan. Ya, tapi mungkin kalau misalnya ini memang elunya juga kalau mau ikut nggak apa-apa, cuman ya tahu diri lah ya. Nggak bener-bener. Kadang-kadang teman-teman kita yang mau ikut riding tuh suka nggak tahu diri, bukan masalah apa, motornya, Bro. Kita bareng-bareng gitu. Mau ya dirawat dulu gitu sebelum jalan ya nggak. Masukan aja nih buat teman-teman. Nanti itu juga jadi salah satu pertimbangan buat kita untuk Motornya ikut sehat. apa enggak ya, motor sehat apa enggak. Aku juga bakal nyari latar belakang orang itu seperti apa. Oke. Seperti itu. Karena maksudnya ya bukannya kita membeda-bedakan atau kita gimana, tapi kan namanya kita kan jalannya bukan buat jalan-jalan doang, tapi memang ada misi ya. Maksudnya Ada memang jauh juga. dan pasti akan ada timetable-nya gitu kalau kita nggak ini nih. Oke, kalau dari gue selalu menanyakan ini di teman-teman di Koliklo dan Vespalo, satu persatu pertanyaan cuma satu. Mas Kuku, satu kata dari lo pribadi tentang anak Vespa Indonesia, satu kata. Loh, suara kambing lagi di belakang. Untung nggak masuk nih. Satu kata. Kata Rais Pak. Apa ya? Mau nangis lagi. Iya. Mengharukan. Coba Mas Gul. Mas Golda, satu kata tentang anak Vespa Indonesia. Satu kata apa ya? Mungkin kalau lebih dari satu boleh nggak? Boleh deh. Apa ya? Terima kasih udah beli Vespa. Udah itu Oh, aja. thank you milih Vespa. Jadi gue setiap kali menanyakan ini, benang merahnya adalah selalu berkisar masalah persaudaraan. Ya. Satu Vespa saudara, satu aspal, persatuan,
bla 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 Sebenarnya bla. bukan Vespa sih, skuter lebih jauh, Mhm. lebih luas. Iya, secara itu dengan karena juga ada teman-teman Lambretta, ada teman-teman iya. Sundap, ada teman-teman banyak banget, apalagi di Jogja banyak-banyak lo ketemu. Nah, jadi semoga dengan ngobrol-ngobrol ini sedikit banyak kita bisa membuka atau memberitahu dan memberi pesan atau apa bahwa ya Vespa mesinnya dijaga. Kita sebagai pengguna Vespa kita harus menjaga juga teman-teman pengguna Vespa juga membawa nama baik Vespa. Ya. Ya kan? Ada kesan pesan terakhir? Asik kesan pesan terakhir. Ada yang mau disampaikan? Ada pesan atau apa? Apa ya? Tunggu dulu. Ini anak-anak Jogja ini pemalu loh. Bener. Ini ketawa doang. Takut salah ngomong. Enggak pernah salah di podcast. Di sini ngomong jorok boleh kok. Pengen ketawa-ketawa tapi masih pusing kepala. Bawanya mager banget. Wah, pokoknya lu nggak tahu sih di sini sawah nih, ya kan. Pokoknya anyway terima kasih buat teman-teman Jogja Rolling Scoot diwakilkan oleh Mas Golda, dari Weekdays diwakilkan Mas Kuku. Terima kasih buat bincang-bincangnya sama Kuliklo dan Vespalo. Nanti semoga banyak memberi masukan sedikit, juga memberi sentilan-sentilan halus ya. Dari tadi kita bukannya maksud mau sentilan apa, tapi supaya membangun aja bahwa Vespa adalah satu Vespa sejuta saudara itu harusnya terwujud. Iya. Gitu. Tapi ada tagline baru. Apa tuh? Satu Vespa sejuta sandiwara. Oke, ini Golda yang ngomong. Sejuta sendiri. Ya, tapi itu beneran. Bener ya. Iya. Gue juga merasakan ya. Iya. Mungkin ini bisa menjadi topik yang dibicarakan nanti berikutnya. Nanti gue akan mention Mas Golda mungkin ya. Oke, nanti kita ketemu lagi di Kuliklo dan Vespalo masih bersama gue Raymond Setapi. Nanti kita akan mungkin bicara dengan narasumber lainnya. Dari tadi gue lupa bahkan Arab ngingetin gue jangan lupa buat klik, like dan subscribe channel YouTube kita. JRS ada YouTube kah? Ada. Apa? JRS Channel. JRS Channel, Jogja Rolling Scoot Channel ya. Aktif. Tapi nggak biasa. Weekdays ada. Weekdays ada apa weekdays? Weekdays 13 Club. Weekdays 13 Club. Ya. 13 kenapa 13 sih? Gue penasaran. Enggak tahu ya. Angka sial mungkin ya. Itu yang bikin tuh temen yang satunya sih. Iya. Dia sering ngudik-ngudik Oh, sendiri. mungkin 13 itu sebenarnya dari brotherhood anak-anak motor loh. Custom kan 13 tuh. Tapi 13 tuh jumlah kita touring kemarin sebenarnya. Ya. Oke. JRS Channel Weekdays Club. Weekdays Club. Weekdays 13 13. Weekdays 13 Club. Oke, jangan lupa nanti kalau mau nonton-nonton silakan. Sampai ketemu lagi teman-teman Jamers. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Bye. Lu terharu mulu Mas.